Saudara, pemerintah Kabupaten Gresik telah meluncurkan sebuah program strategis yang dikenal sebagai Nawakarsa. Program ini dirancang untuk mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari kesehatan, pendidikan, ekonomi, hingga infrastruktur. Lantas seperti apa program Nawakarsa ini dan seperti apa manfaatnya bagi masyarakat Gresik? Selengkapnya akan kita bahas selama 30 menit ke depan bersama saya Winda Agreni, hanya di Bincang Kita. Dan saudara, untuk membahasnya telah hadir narasumber saya pada hari ini Bupati Gresik Bapak Fandi Ahmad Yani atau yang akrab disapa dengan Gus Yani. Halo Gus Yani, apa kabar? Halo, baik Mbak Winda. Baik ya, selamat datang di Bincang Kita. Ya. Di Gresik ada program strategis namanya Nawakarsa. Boleh diceritakan seperti apa program ini? Ya, Nawakarsa ini sebuah rencana pembangunan jangka menengah yang kita tulis sebagai 9 langkah capaian visi misi. Ketika dulu waktu masa kampanye, kami melihat arah pembangunan pemerintah daerah, kemudian arah pembangunan pemerintah pusat. Kalau Pak Presiden punya nawacita, kemudian Ibu Gubernur punya nawabakti setia. Kami, agar pemerintahan ini selaras, kami menulis Nawakarsa, 9 langkah capaian visi misi yang sudah kita tulis dengan tema menuju Gresik baru yang mandiri, sejahtera, kemudian berdaya saing, dan tentu berkemajuan ya. Kemudian kita melihat masyarakat kita yang punya budaya atau berbasis pesantren, maka di sini kami menuliskan berlandaskan akhlakul karimah. Lah, itu yang dimaksud 9 Nawakarsa kita. Oh, jadi kalau di Gresik punya Nawakarsa namanya. Kalau di dalam Nawakarsa ada apa aja nih yang termasuk di dalamnya? Iya, Nawakarsa ini kita tulis per program ya. Ada Gresik Akas, kemudian Gresik Mandiri, kemudian Gresik Mapan, ada Gresik Cerdas, ada Gresik Sehati, kemudian ada Gresik Lestari, serta Gresik Berkah. Artinya dari 9 program ini punya masing-masing program tujuan capaian. Contoh kita lihat Gresik Sehati. Gresik Sehati kaitannya pasti tidak jauh dari kesehatan masyarakat Kabupaten Gresik. Apa saja yang berkaitan dengan kesehatan di Kabupaten Gresik? Kami selama hampir 2 tahun terakhir ini sudah memberanikan mengambil program UHC, Universal Health Coverage. Artinya menjamin seluruh masyarakat Kabupaten Gresik jaminan kesehatan secara gratis. Ketika sakit hanya membawa KTP saja sudah clear di Kabupaten Gresik. Kalau Gresik itu kan dari utara ke selatan, Mbak, melintang gini Gresik itu. Dulu semuanya terpusat dalam kota. Jadi orang selatan ketika mau mendapatkan akses kesehatan harus selalu ke kota. Kami sudah menyelesaikan pembangunan rumah sakit di wilayah selatan. Artinya Gresik Sehati tuntas nih, jaminan kesehatannya sudah seluruhnya cakupannya untuk masyarakat Kabupaten Gresik. Kemudian kita juga membangun sarana prasarana yang kaitannya dengan kesehatan di wilayah selatan atau pemerataannya masyarakat Gresik sudah bisa mengakses jaminan kesehatan. Satu contoh dari 9 item Nawakarsa itu betul. tadi. Lalu sejauh ini bagaimana dampak yang dirasakan oleh masyarakat dengan adanya program Nawakarsa, kesejahteraan masyarakat seperti apa di sana? Ya, terkait dampak yang dirasakan, otomatis masyarakat bisa merasakan ya dari 9 program Nawakarsa tersebut. Kemudian setiap tahun BPS sendiri, Badan Pusat Statistik Daerah, juga terus melaporkan
Artinya kami juga akan mengevaluasi setiap program, 9 program yang kita tulis tersebut yang berkaitan dengan survei yang dilakukan oleh BPS, salah satunya IPM Gresik yang naik di atas rata-rata. Kalau provinsi itu sekitar 74%, kami di Kabupaten Gresik 78%. Kemudian pertumbuhan ekonomi naik tajam sampai 4% di Kabupaten Gresik, artinya ekosistem investasi di Kabupaten Gresik bisa berjalan dengan baik. Lalu kemudian yang menjadi tantangan untuk menjalankan program Nawakarsa ini sejauh ini seperti apa, Gus Yani? Tantangan menjalankan Nawakarsa selaku yang menjalankan ya, otomatis kita harus benar-benar, artinya ada ide besar 9 langkah kerja ini, kemudian inovasi, ini bentuk inovasi kita, bagaimana kita melakukan transisi waktu itu dari tahun ke tahun berikutnya, baik dari pemerintah daerah, kepala daerah maupun OPD masing-masing bisa bersinergi, kolaborasi yang hasilnya bisa kita lihat di sana. Dengan segala tantangan tapi selalu bersinergi, berkolaborasi untuk tetap melanjutkan program Nawakarsa ini. Nawakarsa. Kita akan lanjutkan lagi perbincangan ini, saudara, bersama dengan Gus Yani, Bupati Gresik. Usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami di Bincang Kita. Terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Kita, dan saya masih bersama dengan Bupati Gresik Gus Yani yang masih bersama kita di sini. Melanjutkan lagi perbincangan mengenai Nawakarsa di Kabupaten Gresik. Lalu apa saja yang menjadi inisiatif utama dari program ini untuk kesejahteraan masyarakat Gresik? Ya, Gresik di tahun 2022 kita ditetapkan sebagai PSN, Proyek Strategis Nasional. Salah satunya adalah KEK, Kawasan Ekonomi Khusus. Artinya Kabupaten Gresik harus membuka diri, ramah investasi, kemudian kecepatan perizinan yang mudah didapatkan oleh investor. Tujuan kita melihat dampak multiplier effect di sini. Ketika Gresik ditunjuk sebagai KEK, Kawasan Ekonomi Khusus, artinya peluang tersebut dimulai dari tenaga kerja, kemudian UMKM yang berada di Kabupaten Gresik itu akan tumbuh, bangkit, dan meningkat. Kemudian potensi produk unggulan juga kita tahu bahwasanya Gresik ini dulu pesisir pantainya panjang, otomatis budidaya ikan bandengnya melimpah. Kita punya bandeng yang hampir 1 tahun itu 80.000 ton, kemudian udang dan lain sebagainya. Kita melihat secara komprehensif, artinya dari satu titik KEK saja mudah-mudahan punya dampak yang positif yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat secara langsung. Nah, maka di sini program 9 Nawakarsa ini harus berjalan selaras dengan nawacita Pak Presiden, nawabakti Pak Ibu Gubernur waktu itulah. Ini yang kami terus melakukan bersama-sama. Oke, tapi untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Gresik yang diperlukan adalah kualitas SDM, kemudian kualitas pendidikan. Apa upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Gresik, Pak Bupati? Memang SDM ini menjadi kunci ya, kunci dari kesuksesan sebuah daerah. Apalagi Gresik yang sudah ditunjuk oleh Pak Presiden, diberikan kesempatan oleh Pak Joko Widodo terkait proyek strategis nasional yang ada di Kabupaten Gresik, sehingga Gresik ditunjuk KEK, Kawasan Ekonomi Khusus, yang tidak semua daerah mungkin mendapatkan kesempatan, Mbak. Maka di sini pemerintah Kabupaten Gresik harus benar-benar memperhatikan pendidikan yang merata, pendidikan yang baik, pendidikan yang layak,
masyarakat Gresik harus benar-benar sekolah untuk menghadapi tantangan industri yang ada. Salah satunya kami pemerintah Kabupaten Gresik punya program di pendidikan kesehatan. Kami itu punya 2 kecamatan di kepulauan terluar ya. Pulau Bawean ada 2 kecamatan, Sangkapura dan Tambak. Kondisinya seperti apa? Ya otomatis karena ini kepulauan terluar, dokter spesialisnya pasti kurang. Tetapi kami mengambil sebuah kebijakan, kami memberikan beasiswa pendidikan spesialis terhadap masyarakat atau anak-anak Gresik yang punya kemampuan hebat di bidangnya, khususnya dokter yang ingin belajar spesialis, kami biayai secara utuh sampai lulus. Ada pula program Jaketku, kejar paket tuntaskan putus sekolah. Yang mana di Kabupaten Gresik kita juga harus terus melihat, mendorong tren turunnya angka putus sekolah yang dilakukan oleh PKK. Salah satunya adalah ketika ada anak, kenapa putus sekolah? Bisa jadi ada yang kurang mampu, atau dulu mungkin menjadi korban bullying di lingkungan sekolah, maka dia berhenti putus sekolah. Atau mungkin mereka yang dulunya fokus dalam pendidikan non-formal di dunia pesantren, kemudian ketika daerahnya berpotensi dengan industri yang ada, maka mereka juga akan ikut dalam program Jaketku tersebut. Dari sisi pemerintah juga menyiapkan secara fasilitas, juga mendorong inovasi atau kreativitas terkait dengan peningkatan kemampuan atau keterampilan talenta untuk masyarakat atau anak-anak remaja di Kabupaten Gresik. Banyak sekali program-program Gresik Cerdas ini ya, agar masyarakat di Gresik bisa mengakses pendidikan dengan mudah. Betul, pendidikan pun Mbak. bisa merata di sana ya, Pak Bupati. Kalau tadi ekonominya sudah baik, pendidikan sudah baik, bagaimana dengan kesehatan masyarakat? Untuk stunting mungkin seperti apa di Gresik? Kesehatan terkait dengan stunting ya. Di sini kami bersama-sama Dinas Kesehatan, kemudian KBPPA, termasuk Dinsos, kemudian bersama-sama dengan Ketua Tim Penggerak PKK, sosialisasi bahwasanya posyandu ini harus bisa diaktifkan secara masif. Alhamdulillah hasilnya Kabupaten Gresik turunnya sangat signifikan ya. Dari 23% menjadi 9%. Dan alhamdulillah kemarin kami mendapatkan anugerah penghargaan oleh BKKBN terkait Pak Bupati melakukan upaya intervensi secara khusus yang punya dampak turunnya angka stunting di Kabupaten Gresik. Wah, jadi terlihat secara nyata ya. Betul. Seperti apa penurunan angka stunting di Betul. Kabupaten Gresik. Dan untuk menunjang semua aktivitas dari masyarakat Gresik pastinya juga harus ditunjang dengan dukungan infrastruktur yang ada di sana. Seperti apa sejauh ini, Gus Yadi? Infrastruktur ada Gresik Mapan, itu dalam 9 nawakarsa tersebut yang berkaitan dengan infrastruktur. Melihat kemajuan daerah, tentu kita punya persoalan, baik itu macet dan lain sebagainya. Maka kita dalam Gresik Mapan tersebut jelas bagaimana kita melihat potensi membuka jalan baru penghubung antar kecamatan yang sudah kita lakukan. Infrastruktur yang lain saya kira kita terus bergerak ya. Kemudian karena tidak hanya jalan tetapi pembangunan kebutuhan air bersih di masing-masing wilayah, hampir apalagi perubahan iklim yang selalu tidak ada kepastian,
Ini juga menjadi perhatian dari pemerintah Kabupaten Gresik. Jadi jalan, air bersih, kemudian juga rumah sakit. Iya, betul. Intinya hampir semua yang menjadi kebutuhan dari masyarakat sebisa mungkin dipenuhi ya oleh pemerintah. Masih ada yang kemudian ingin saya tanyakan kepada Gus Yani, tapi usai jeda berikut ini, saudara tetaplah bersama kami di Bincang Kita. Terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Kita, dan saya masih bersama dengan Bupati Gresik, Gus Yani. Kalau berbicara mengenai Gresik juga sekarang sudah menjadi daerah industri. Lalu bagaimana dengan pelestarian lingkungan yang ada di sana? Disinilah saya menyampaikan kepada dinas yang terkait, khususnya Dinas Lingkungan Hidup, bahwasanya harus memberikan informasi kepada masyarakat. Bahwasanya pengecekan kualitas udara berkala, kemudian limbah air yang harus kita pantau bersama dinas maupun NGO yang ada, LSM lingkungan. Mereka juga bersama-sama melihat bagaimana kondisi air di Kabupaten Gresik. Apakah tercemar atau tidak, kualitas air baku dan lain sebagainya. Ini yang harus kita sampaikan kepada masyarakat secara berkala. Kita pasang alat-alat tersebut di titik lokasi industri-industri skala besar. Maka kami bahkan pernah disurvei oleh Kompas kalau nggak salah ya. Kabupaten Gresik menjadi kabupaten yang layak hidup untuk masyarakat. Dari aspek infrastruktur, kemudian kesehatan, pendidikan, bahkan lingkungan, yang mana memperkuat baik itu lingkungan. Ketika bicara lingkungan, maka kita harus punya pola atau penanganan mulai dari tadi capaian kualitas udara, air dan lain sebagainya, serta persampahan yang harus kita kelola dengan baik. Dulu kita hanya fokus dalam TPA, tempat pembuangan akhir, dengan metode open dumping. Ditumpuk. Kalau tidak ditumpuk, pasti akan terkumpul di kecamatan atau yang lain. Tapi kami berusaha mengedukasi masyarakat untuk perubahan perilaku, memilah sampah di rumah. Ini juga penanganan hulu hilirnya, yang mana ketika di tingkat rumah masyarakat sudah memilah sampahnya, kemudian di tingkat desa ada TPS 3R, dipilah lagi sampah yang plastik mana, yang punya nilai tambah mana, betul. Kemudian di kecamatan kita punya TPST, juga mengambil dari TPS 3R masing-masing di desa. Dan residu terakhir di TPST baru kita bawa ke TPA. Artinya dari hulu sampai hilir sampah ini berkurang terus, Mbak Winda. Kita memilah sampah, kemudian sampah tersebut kita jadikan RDF. RDF itu bahan mudah terbakar yang sekarang lagi eksis menjadi alternatif energi terbarukan. Jadi RDF kita itu bekerja sama dengan PT Semen Indonesia. Dulu ada kalau di Gresik Semen Gresik, sekarang holdingnya adalah Semen Indonesia. Jadi RDF kita yang berada di TPST, kemudian di TPA, ada yang jadi briket, itu bisa diambil oleh PT Semen Indonesia. RDF briket kita juga bisa digunakan para UMKM yang ada di Kabupaten Gresik, salah satu industri-industri makanan kecil yang biasanya membutuhkan kayu bakar untuk sumber energinya. Mereka mencoba hasil briket RDF kita bisa berjalan dengan baik. Kemarin alhamdulillah kita mendapatkan penghargaan Adipura Award yang dilakukan oleh Kementerian KLHK. Hampir 11 tahun Kabupaten Gresik tidak mendapatkan penghargaan
Adipura Award yang dilakukan oleh Kementerian KLHK. Ini juga menjadi semangat, spirit, tidak hanya pemerintah tetapi masyarakat juga merasakan. Ternyata banyak sekali manfaat dari Gresik Lestari ini untuk pengelolaan sampah, kemudian penataan kota juga jadi lebih baik. Lalu dari program Nawakarsa yang kemudian sudah berjalan ini, dari sisi pemerintahan sendiri agar kinerja lebih optimal, apa program yang dicanangkan? Strateginya seperti apa? Ya, dari sisi pemerintah terkait public service, pelayanan pada masyarakat, kita punya Gresik Akas, yang mana Gresik Akas ini hasilnya dinilai adalah SPBE, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Artinya karena Pak Bupatinya juga masih muda, mendorong untuk dinas untuk menuju ke transformasi digital. Di sini SPBE kita alhamdulillah terbaik nomor 6 secara nasional, Pak. Di sana bagaimana pemerintah itu memberikan pelayanan yang akuntabel, kemudian transparan, serta mudah diakses. Maka kami juga bertransformasi baik dari masing-masing dinas, dinas sosial, dinas pendidikan, dinas kesehatan. Ini juga memberikan sebuah pelayanan hanya melakukan digitalisasi. Kemudian dari tingkat desa ada desa siap. Desa siap itu ada platform, artinya masyarakat desa seumpama saya sedang bekerja, kemudian membutuhkan surat menyurat. Kalau dulu kan harus datang ke balai desa atau seperti apa. Sekarang ketika semuanya berubah menjadi digitalisasi, semuanya mudah dan bisa diakses oleh masyarakat. Oke, jadi sudah melakukan transformasi digital, jadi masyarakat mudah untuk menikmati pelayanan publik oleh pemerintah. Kemudian ke depannya nih, apa yang menjadi rencana dari Gus Yani terkait dengan Nawakarsa ini yang sudah berjalan, target ke depannya akan seperti apa, sekaligus juga mungkin pesan ataupun juga harapan terhadap Kabupaten Gresik agar bisa lebih baik lagi ke depannya menjadi Gresik baru. Silakan. Ya, jadi harapan pemerintah daerah khususnya untuk masyarakat Kabupaten Gresik, tentu kami melihat potensi daerah yang hari ini mungkin tidak dimiliki oleh kabupaten kota yang lain. KEK menjadi perhatian secara nasional. KEK merupakan investasi internasional. Beberapa tahun, 3 tahun terakhir, Gresik mendapatkan awarding dari Kementerian Investasi terkait besaran tingginya investasi di daerah. Itu menjadi tujuan investasinya adalah di Kabupaten Gresik. Maka di sini harapannya adalah mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Gresik agar tidak berhenti belajar, terus meningkatkan kualitas kemampuan, talenta, keahlian dan lain sebagainya untuk menghadapi dunia yang luar biasa perubahannya secara cepat. Kami berharap kita bisa sukses seperti ini karena para pendahulu kita yang menanam, melakukan kegiatan yang baik agar bisa kita panen. Kita bisa panen hasilnya di kemudian hari, pastinya dengan program Nawakarsa yang saat ini sudah berjalan dengan baik. Terima kasih Pak Bupati Gresik, Bapak Fandi Ahmad Yani, atau yang akrab disapa dengan Gus Yani. Sukses selalu untuk program-programnya dan Gresik lebih maju ke depannya. Terima kasih telah hadir di Bincang Kita. Kami akhiri perbincangan ini, saudara. Saya Winda Anggredi, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.